hari pergantian yang dinyatakan itu demokrasi itu harus memenuhi KTP Karang Sentosa paling minim 40 KK. 40 kata untuk apa, Pak? Untuk pengajuan pemilihan KL baru, bahkan jadi RT langsung. Itu persyaratannya dari lurah. Nanti kita bicara sama lurah, Pak, soal itu. Ya silakan aja ya. Terus begini ya, terus saya bilang kalau rencana untuk pertemuan rapat umum itu di sini di HP saya ada apa semua filenya, bahwa berapa kali saya kepengurusan saya undang untuk membicarakan materi-materi yang ada harus dibicarakan. Kadang-kadang kita sedih, Mas. Sedih di antara kepengurusan itu tidak ada tanda kutip kekompakan ya. Ya. Kalau saya udah niat sesuai dengan jadwal saya setelah 3 bulan akan diadakan rapat umum. Ada di HP saya, ada undangan saya kepada rekan-rekan semua internal pengurusan. Ya. Masalah itu Mas, coba ajak lurah Mas. Saya nggak menghalangi. Ya, maaf cakap Mas. Maaf cakap. Kecuali yang memiliki KTP Karang Sentosa di sini. Tanda kutip. Bapak-bapak di sini adalah sebagai warga singgah. Ya. Warga singgah dan tidak memiliki hak suara untuk hal yang begini. Bapak KTP mana, Pak? Saya di sini, Karang Sentosa. Sudah RT 4 RW 16? Saya diunjuk itu, sudah saya bilang kemarin waktu awalnya saya itu ada tumbal untuk terbentuk status di Kalesta. Saya tumbal. Kalau mau itu diminta, besok juga saya bisa RT 04 RW 16. Besok juga bisa ya. Cuma ini saya beritahu sama bapak semua, ayolah kita bermain di proseduran yang ada. Ya, berapa kali saya bilang, bermainlah di proseduran yang ada. Ya, saya secara pribadi Mas, udah sama lurah saya beritahu kok, Pak Lurah saya nggak mau jadi RT Pak. Benar, saya nggak mau jadi RT. Cuma target saya supaya ada status di Kalesta ini, supaya warga Kalesta ini kedepannya bisa lebih melenggang lebih bagus. Apa nanti kebutuhan kita sama hak kita dengan RT lain di kelurahan. Paham? Jadi misalnya fasilitas apa di desa sono, kita bisa ambulans bisa kita pakai salah satunya. Ya kan sekarang desa ini melenceng sedikit. Desa ada program KIS dan KIA. Kita ditawarin tapi dengan catatan memiliki KTP Karang Sentosa. Ini saya minta sangat. Sebenarnya saya nggak mau jadi RT Mas. Saya udah orang sibuk tanya Mas Sigit, Mas aku orang sibuk loh Mas. Kalau kita yang muda-muda aja Mas, benar nggak Mas Sigit? Iya kan? Jadi gini, izin Pak RT. Gitu loh. Jadi izin. Terkait kalau toh Bapak mungkin pernah konfirmasi ke kita, yang penting kita ada legal standing. Nah kita kan bicarakan bahwa di sini kepengurusan sudah berjalan kurang lebih 4 bulan. Nah mungkin Bapak sampaikan tidak ada kekompakan. Ya mohon maaf kita kembalikan lagi. Semua hal dalam organisasi mohon izin itu tergantung dari ketua mengkoordinirnya seperti apa. Nah yang kita hitungannya diskusikan ini diambillah kesepakatan bahwa kita ngerasa selama kepemimpinan Pak RT di lingkungan kita itu kurang berkembang, entah ranahnya internal atau bahasanya eksternal. Mungkin kan di sini Pak RT ada kesempatan bisa memaparkan apa yang jadi giat selama ini
Kalau toh emang Pak RT sampaikan prosedural, kita nggak akan mampu dengan 32 tanda tangan karena kita bukan warga Kalista, ya monggo. Di sini bahasanya kita menghargai orang yang lebih tua, bahasanya adab. Makanya kita undang, kita diskusikan di sini. Oke. Begini Mas. Ya, pertama saya ingatin lagi, saya itu secara pribadi, secara person, saya sebenarnya nggak mau jadi ke RT. Satu, saya tumbal maka terbentuk ini. Itu target saya. Ingat, itu target saya. Bukan buat saya, buat untuk keluarga Kalista. Selesai. Itu satu. Itu dua. Bermainlah dalam prosedural. Silakan kalau mau ketemu lurah silakan. Tapi itu udah saya kasih signal bahwa tata caranya ke situ, bahwa saya berakhir zaman masa jabatan saya di bulan September tahun 2022. Ya. Oke. Kalau masalah keberhasilan dan kevakuman, ya, ini saya terangin Mas. Ya. Dilihat dari lingkungan itu satu aset. Asetnya apa? Dengan kuantiti kependudukan yang banyak. Itu termasuk aset. Arahnya apa? Supaya pengembangan IPL. Apa IPL itu? Iuran kemajuan lingkungan. Ya. IPL. Dengan aset tadi, dengan warga. Ya, dengan warga yang banyak. Itu pertama. Kedua, maaf 1000 kali maaf, di Kalista ini jauh beda dengan perumahan. Saya pernah 11 tahun tinggal, karena di lingkungan perumahan itu adalah status kartap ditambah dengan kuantiti penduduk yang lumayan, maka itu berkembangnya secara besar. Oke, saya telah berpikir Mas, udah berapa kali saya telah berpikir untuk mengambil IPL itu bagaimana caranya. Jangankan begitu, penanaman apa yang menggunakan tanah-tanah kosong, saya di otak saya udah ada. Penanaman secara hidroponik. Saya udah ada punya program tentang itu. Ya. Bahkan untuk keamanan Bapak-bapak, saya berani mengelolotkan finansial 2 juta sekian untuk 04 ini dipenuhi oleh CCTV. Saya siap mengelontorkan itu. Ya. Saya mengelontorkan itu. 2.200.000 sekian, 2 juta, sekian hampir 3 juta. Untuk seluruh Kalista, dikelilingi oleh CCTV. Cuman apa? Ini Mas, saya targetnya kemarin itu adalah peningkatan IPL itu. Kalau dari uang kas Mas, coba kita bayangin, ini sedikit ya. Saya mau naikkan iuran per bulan di atas rata-rata 50.000. Kembali kepada warga kita Mas. Begini, pakaian saya potong deh, gitu kan. Ini terlalu jauh saya pikir pembahasannya, gitu kan. Kita bicara bukan soal pembangunan, tapi kita bicara pengembangan aja. Ya. Karena step by stepnya dari awal sampai sekarang itu saya pikir nggak berjalan, gitu kan. Itu pandangan saya Pak. Saya juga pengen teman-teman semua punya pandangan gitu. Saya juga paham. Itu nggak berjalan gitu. Secara pengurusan juga nggak berjalan Bapak. Bapak bilang kalau pengurusan Bapak nggak kompak, gitu kan. Sampai 3 bulan ini Bapak nggak bisa urus kepengurusan. Ya kan, otomatis Bapak nggak bisa buat kepengurusan Bapak aja, Bapak nggak sanggup gitu. Bukan Saya pikir gitu. Mas, saya bukan nggak sanggup Mas. Ya, terus saya ini ada kartu apa saya ini? saya mengurusi 1 RW 8 RT. Ya, saya mengurusi 8 RT Mas. Ada kartu saya di. Makanya kembali saya bilang, memang di kepengurusan saya itu tidak ada terjadi sinkronisasi. Bahkan saya yang turun sendiri ke lapangan. Ya, karena begini Mas, itu saya yang tahu. Mengapa terjadi begitu saya yang tahu Mas. Saya yang tahu, apa kesmana ini nggak tahu saya. Tapi saya yang tahu Mas. Iya Pak, gitu. Saya pikir Bapak yang tahu gitu kan. Tapi dari beberapa bulan ini kan bisa bilang nggak ada
perbaikannya gitu. Kalau kita paksakan kayak gini terus, kita bisa dibilang ya, oke, kita bilang kita warga singgah di sini, ya kan? Bapak bilang kita warga singgah. Oke, kalau misalkan kita nggak dianggap sama lurah di sini, kita nggak dianggap sama RT yang ada di sini, ya kan? Tapi kita punya rumah di sini, hak kita, dan kita beli di rumah kita akan coba kembangkan kita sendiri. Kita bisa seperti itu, Pak. Tapi kan enggak, Pak. Gitu kan? Kita bisa nutup itu. Kita cuma pengen bahwa di sini ada sedikit pengembangan, gitu. Mari kita bareng-bareng. Makanya tadi diundang secara resmi Pak Lurah, Pak RT datang. Kita pengen bicara itu. Kalau misalkan dari 4 bulan ini nggak ada pengembangan, Bapak bilang Bapak punya ngurusin banyak, dan Bapak juga nggak mau kan jadi KL gitu. Apa salahnya kalau memang sekiranya Bapak legowo? Bapak legowo, Bapak nggak mau jadi KL nih, Pak? Saya udah kembali saya bilang, ya saya bukan nggak legowo. Hari ini malam ini juga saya legowo. Tapi ingat, saya itu dipilih lurah. Surat pengangkatan ada sama saya. Iya, maksudnya gini, Bapak dipilih lurah, Kalau misalkan Bapak legowo, bahwa Bapak nggak bisa merangkul teman-teman yang ada di sini semua, apa salahnya Bapak datang ke lurah bahwa saya tidak sanggup, saya mengundurkan diri dari KL, dan tolong Bapak bantu saya untuk cari yang baru. Bisa seperti itu, Pak. Karena saya pikir Bapak nggak bisa merangkul semua yang ada di sini gitu. Kalau memang Bapak legowo, ya ayolah gitu. Ini buat pembangunan kita loh, Pak. Bukan atas pribadi. Saya juga nggak punya kepentingan di sini. Saya masih punya kepentingan di sana, cuma ya teman-teman setiap kali kita nongkrong ada desas-desus seperti ini, setiap kali kita ngobrol ada desas seperti ini. Jadi gini aja, gitu. dengan ceritanya, gini aja. Kalian nggak mau ke lurah, silakan aja ke lurah. Ya, silakan ke lurah. Iya, saya pasti kita akan bicara dengan lurah, kita akan bicara. Cuma saya kan pertanyakan ke Bapak gitu. Kalau kita kan izin, Bapak lebih tua dari saya, Bapak lebih pengalaman dari saya. Saya pertanyakan gitu. Sekarang kan niat kalian itu udah itu ya, udah bulat kan, ya. Sekalian ke lurah aja, ya. Tapi saya kasih signal sama bapak semua bahwa peraturannya, prosedurnya begitu ya. Saya bilang itu aja. Siapa? Kalau ya. Pasti. Tapi dengan catatan loh ya. Ingat, dalam organisasi apapun, 3 bulan itu adalah evaluasi. Evaluasi tidak mutlak untuk memvonis. Camkan. Tidak ada yang memvonis, Pak, di sini. Di sini tidak ada yang memvonis. Dengar apa kalau vonis? Ini langkah untuk mengikuti prosedural yang Bapak maksud. Ini langkah kita sebagai warga prosedural ini. Ini prosedural, nggak ada pembangkangan, kagak ada surat yang tidak tersampaikan. Dengar dulu. Semua ini prosedural. Ini step pertamanya, Pak. Kita kemarin saya minta daftar absen di lokasi Bapak. Ya mungkin hak Bapak untuk tidak menunjukkan. Saya juga tidak membuka apa-apa dari tadi awal rapat. Saya tidak membuka apa-apa di sini. Saya tidak membuka apa-apa. Mohon maaf nih, mumpung ada Bapak ini, mumpung ada Bapak, saya buka nih, Pak. Bapak bilang sendiri tidak ada rapat umum. Bapak bilang sendiri di rumah saya tidak ada rapat umum. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini sebelum ada Bapak, saya nggak buka. Dengar deh ya. Ini saya Usman, Pak, ini Ali. Saya Usman. Ini Usman, ini di HP saya ada ini. Saya ajak sekalian itu ada di sini. Makanya ini tadi saya tengok kagak ada Bang Taufik juga. Soalnya Taufik juga nggak ada ya. Jadi gini, dari awal rapat saya tidak ada buka bicara apa-apa. Saya cuma bilang saya nanti tunggu ketua saya. Saya tidak bisa ngasih apa-apa. Ya Bapak-bapak ya. Saya tidak ada membuka apapun. Saya tidak ada. Saya cuma menghormati. Udah gini singkat ceritanya. Ya tadi kan Bapak minta. Bapak menjas kita untuk kalian ini secara tidak langsung, tidak prosedural. Ini kita lagi melakukan prosedural. Langkah pertama nih, Pak. Dengar dulu prosedural saya itu. Kalian itu mau melangkah menggantiin saya kan? Saya tidak mau. Tadi kan kita udah buka Pak Arif. Pak Arif udah bilang nih Pak Arif. Kok betul? Jadi gini Pak. Jadi gini. Tadi kan Bapak bilang Bapak diajukan oleh lurah untuk mendapatkan status bahwa kita ini RT 4 dan Bapak tidak menginginkan untuk menjadi KL. Betul Pak? Betul. Saya garis bawahi Pak ya. Bapak tidak menginginkan jadi KL, dan ternyata Bapak terpilih jadi KL, gitu kan Pak ya? Dan sekarang legalitas kita sebagai RT 4 kita sudah dapat Pak.
Betul Pak? Iya. Betul nggak? Ya, kita sudah dapat identitas kita di RT 4. Dan yang memang saya perhatikan di sini bahwa pengembangan lingkungan ini di sini nggak ada Pak. Benar. Kalau toh Bapak memang punya program semacam yang tadi Bapak sebutkan, kenapa nggak Bapak realisasikan? Gitu loh. Kenapa harus nunggu? Kita ini warga maunya, ya memang harusnya ada program dari Bapak sendiri gitu loh. Dan sekarang di sini kan Bapak tadi bilang Bapak legowo, Bapak tidak menginginkan jadi KL yang saya garis bawahi di sini. Ya monggo Pak, kalau memang Bapak legowo, Bapak tidak menginginkan jadi KL, ya toh apa salahnya? Apa salahnya bahasa legowo tadi loh, gitu. Bapak serahkan sama yang mungkin punya kompeten, mungkin punya program yang bisa direalisasikan. Pak, mohon maaf, tadi Bapak bilang masalah keamanan Bapak mau menyumbangkan 2 juta sekian, hampir 3 juta untuk keseluruhan 04. Mohon maaf Pak, itu DVR atau NVR? Apanya? Kamera CCTV-nya. Itu finansialnya hampir 3 juta mau gue siapin. Masalah apanya itu ya defense-nya itu ya. Defense-nya itu Ya. itu tergantung dengan duit tadi. Benar Pak? Ya kan? Kalau saya rasa Pak, ya kita real aja nih, real aja yang kita sudah jalankan di khususnya di Blok G. Bapak mau pasang kamera CCTV di seluruh RT 4 ini dengan budget hampir 3 juta. Kita beli CCTV kamera 8 aja Pak, itu udah hampir 3 juta. Bagaimana kalau 8 itu kita bagi-bagi gitu? Gini Mas. Itu kan nggak logis Pak. Gini. Kita tuh sudah berjalan untuk itu, sudah berjalan sampai saat ini kita sudah berjalan. Kita ya mohon maaf nih bapak-bapak yang lain, bukan saya istilahnya untuk untuk ngangkat blok G atau gimana, enggak, maaf ya bapak-bapak di blok lain juga ini. Woles. Memang real kan sudah berjalan. Iya, Intinya gini. kita maaf Om Sigit, jangan dipotong dulu. Kita real sudah berjalan ini, yang apa yang kita jalanin ini atas kesepakatan warga Pak. Jadi bukan karena dari program Bapak KL sendiri. Ya. Jadi kita ini saya sebenarnya juga nggak ngerti cara pembentukan kepengurusan kemarin, gitu kan? Karena waktu pada rapat itu saya memang nggak hadir karena ada tugas, dan saya diwakilkan sama Blok G, sama Bang J, sama Pak Usman, sama siapa lagi Pak Usman? Oh, Pak D, Sama Pak D, Pak Arif, Pak Pak Arif, Iko. dan di situ saya kaget tiba-tiba saya ditunjuk sebagai koordinator keamanan. Loh, saya nggak hadir rapat, tiba-tiba saya ditunjuk sebagai koordinator keamanan. Dan karena memang ini yang menginginkan orang Blok J, ya apa salahnya? Saya berkorban buat warga. Itu saya menjalankan ini demi kepentingan warga. Dan akhirnya timbullah inisiatif untuk pemasangan CCTV dari warga sendiri. Dan ini dari kita untuk kita, dari warga Blok J, ya memang untuk kepentingan warga Blok J, gitu loh. Karena dari program atasnya juga nggak ada, gitu. Nah, jadi apa yang Bapak sampaikan itu tadi itu nggak logis Pak kalau menurut saya, gitu loh. Dengan budget sekian Bapak mau pasang kamera di seluruh warga 04, gitu. Dan terkait legowo tadi ya, monggo Bapak, saya harap bisa lebih berbesar hati. Enggak, Gitu, gini Pak. aja. Semua itu atasan saya lurah. Semua keputusan dia. Saya kembalikan ke Pak Lurah. Ya. Ya. Pak Lurah. Jadi sebenarnya intinya begini sih Om Tupang. Kita Ya. kan bahasanya anak muda. Di sini kita punya ada menghargai orang yang lebih tua. Dilihat dari lingkungan bahwa hitungannya nggak pro dengan apa yang jadi kebijakan dari Bapak Tupang. Nah di sini itu kita menyampaikan ya untuk legowo. Toh kalau emang Om Tupang bahasanya prosedural, kita kuat atau enggaknya mengajukan terkait masalah penggantian itu ya monggo kerso. Yang penting kita udah menawarkan hitungannya untuk diskusi ini bahwa selama kepemimpinannya itu
kurang support dari lingkungan, intinya begitu sih. Jadi nggak terlalu panjang lebar masalah misi, masalah program, kita sampingkan dulu aja. Iya lurah biarin. Saya mah ada lurah bukan lurah. Pak itu apa Pak Ustadz ada ingin disampaikan apa Pak biar lebih lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagi saya sendiri ya pribadi nih, ya, pribadi kalau bagi saya itu tergantung dari Pak Simatupang. Dari Pak Simatupang, Pak KL tadi sudah bilang legowo. Kalau bahasa legowo, ya berarti udah memasrahkan sebetulnya kepada masyarakat. Masalah yaitu pendapat dari masyarakat untuk mengajukan KL baru ke lurah, ya silahkan saja dan tergantung dari lurah sendiri memutuskan. Yang penting tetap yang namanya legowo, Pak KL ya harus terima. Andai kata ada sesuatu yang memang tidak enak lah gitu. Iya. Karena itu semua tergantung dari lurah. Andai kata kita toh-tohan, ada tanda tangan, kemudian ya KTP dan lain sebagainya, warga datang ke lurah, itu keputusan lurah mutlak. Tidak bisa. Kita harus ganti lurah, nggak bisa. Kita punya pemerintahan. Maka harus mengikuti ya pemerintahan. Kalau kata lurah enggak. Walaupun kita dengan tanda tangan banyak, tetap juga. Kalau kita ke lurah, kalau kata lurah enggak ya enggak. Terkecuali memang mungkin ada prosedurnya ya. Kata Pak Simatupang tadi nunggu sampai 1 tahun, itu bisa juga 1 tahun. Kemudian masalah 3 bulan memang evaluasi. Ya evaluasi. Evaluasi itu memang belum dijadikan sebagai mutlak. Tapi ya dari 3 bulan ini yang saya rasakan di dalam kepengurusan KL RT 4 memang kurang kekompakan. Dan tidak ada rapat umum 1 RT 04 di mana tempatnya. Kalau saya pribadi ya mohon maaf nih ya, yang saya kurang kompak itu dari wilayah ini ya blok apa itu OPK ya OPK. Alangkah baiknya kita merapat ke sana, yaitu sekali-kali dari blok J, blok I ke sana supaya orang sana tuh tahu blok kita itu blok J, blok I itu Buyuk, dan supaya mengambil yaitu suara terbanyak atau gimana dan lain sebagainya. Jadi masalah kita ya pendapat kita pengen umpamanya ganti KL atau lain sebagainya, kita pendapat lurah, kita memang itu adalah hak kita sebagai warga. Tapi yang memutuskan lurah gitu. Karena sudah mengikuti prosedur yang ada, ya silahkan ke lurah gitu. Dan mungkin kalau namanya Pak KL ya, kalau bagi saya gitu ya, legowo. Ya harus legowo. Memang begitu. Andai kata umpamanya harus menerima dengan lapang dada apabila ada keputusan lurah yang memang tidak enak gitu. Ya kata Pak Lurah nggak apa-apa lah ganti, tidak apa-apa. Berarti itu usaha bapak-bapak ya, berhasil gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya sekian. Terima kasih Pak Ustadz. Itu juga memang ya yang ingin kita dengar Pak, biar kita juga ada kepastian gitu. Jadi kan alangkah baiknya kalau kita musyawarahkan, kalau sekiranya memang sebagai pemimpin kita merasa nggak bisa merangkul gitu, kalau kita serahkan ke yang lain kan saya pikir lebih afdol Pak. Saya pikir itu Pak, itu jadi keinginan saya mungkin seperti itu Pak. Tapi kalau sekiranya memang Pak KL menyerahkan kepada kita untuk bisa berikut langsung ke pimpinan tertinggi, ya nanti kita musyawarahkan ke teman-teman sekalian yang tadi sudah menyetujui gitu bahwa kita akan naik ke lurah untuk pengajuan KL yang baru. Dan di sini juga tadi saya yang buka, harus juga saya yang tutup gitu kan. Tapi di sini saya pengen tanya lagi teman-teman sekalian gitu. Sudah dilihat tadi cuma beberapa orang yang bicara gitu kan. Dan kan kalau misalkan kita langsung ke Pak KL kan bisa lihat sendiri Pak, mana yang ngotot orang pengen ganti Pak, bener nggak? Gitu. Kita kan cuma berinisiatif, ya kan mengasih pandangan bahwa alangkah baiknya kalau misalkan
pembangunan di Kalesta ini bisa lebih baik dan lebih cepat gitu. Tapi saya juga pengen dengar bapak-bapak ada yang mau bicara gitu. Apakah sekarang Pak KL udah menyerahkan mau naik ke lurah, silakan, karena Pak KL tidak. Saya maaf ya Mas, saya jangan nanti kata-kata itu saya menyerahkan ya. Saya nggak ada. Ya, Saya nggak ada itu bicara. ada pasalnya lah Mas. Saya itu tidak ada kata menyerahkan. Ikutin prosedur. Jika nih warga Kalesta ingin mengganti KL, masuk ke lurah. Dan apa keputusan lurah? Seperti Pak Ustadz bilang, lego. Tapi jangan sampai ada kata, saya dengar, saya telah menyerahkan. Itu pasalnya ada Mas. Saya tuntut. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Saya juga ngerti itu Pak. Ya, Silakan. ya, hati-hati itu. Mungkin ada teman-teman yang mau bicara Pak. Kita mau langsung naik lanjut atau kita kasih kesempatan untuk Pak KL buat perbaiki kepengurusannya. Itu pilihan kita dua sekarang. Karena kita udah diskusi dengan Pak KL langsung, ya kan? Pak KL juga udah lihat siapa aja yang bicara, otomatis Pak KL punya pandangan terhadap kita bahwa kita pengen ganti dia. Ya. Betul nggak Pak? Gitu. Jadi nggak juga semuanya tertuduh sama kita, karena di sini ada kesepakatan Pak. Bapak-bapak yang merasakan sendiri, bapak-bapak yang ada di sini, bapak yang menyetujui, bapak yang tanda tangan, gitu. Paling tidak bapak punya pandangan terhadap ini semua. Kalau saya pribadi, saya atas inisiatif teman-teman membuka forum, oke, saya bilang saya juga mau bicara, gitu. Karena saya juga memang ya bisa dibilang kalau harus pindah ke sini, nunggu istri saya lahir dulu, nunggu urusan saya selesai dulu, pasti saya pindah. Saya udah beli rumah di sini, pasti saya akan pindah ke sini Pak. Tapi belum saat ini. Kita nggak tahu rencana Allah nanti apa. Bulan depan saya udah bisa belum pindah, bisa aja. Gitu. Kalau Pak Usman mau biayain saya pindah. Ayo Pak, jangan tegang, maksudnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak KL, mungkin ini hanya evaluasi atau gimana. Yang jelas kita minta warga RT 04 ini ke depannya berkembang. Ya. Mungkin Pak KL punya prinsip-prinsip ke depan yang mohon direalisasikan, gitu Siap. aja. Mungkin prinsipnya sekarang cuma evaluasi. Ya. Ya, kita aja Pak KL. Tapi gini, maaf Bapak-bapak, saya bukan yang tidak menghormati semua keputusan Bapak-bapak. Saya bukan nggak menghormati. Saya sangat berterima kasih. Ya, berterima kasih. Ya, artinya gini, nanti apa kata lurah nggak bisa. Mari kita bareng-bareng mengevaluasi untuk kemajuan Kalesta. Oke? Ya, itu yang saya harapkan. Jika lurah menyatakan tidak bisa, biar KL yang ada itu jalan dulu. Saya di sini menekankan, mengharapkan kepada bapak-bapak, mari kita bareng-bareng untuk memajukan Kalesta. Dan di sini saya sampaikan dengan garis besar bahwa bapak menilai kepengurusan saya tidak jalan pasif. Saya mohon yang keputusan lurah nanti ke depan bagaimananya. Kalau saya lurah mintakan, oke, panggil saya, siap, saya akan kasih. Saya nggak akan berontak sama lurah, tidak akan. Itu janji saya. Dan sekarang saya minta janji bapak-bapak, jika lurah menyatakan lanjut yang ini, saya minta kepada bapak-bapak supaya kita sama-sama bareng-bareng untuk mengevaluasi, terus untuk memajukan Kalesta, bagaimana caranya. Ayo kita masuk semua gagasan-gagasan kita yang realistis. Itu aja yang saya minta. Ya. Maaf, saya mau nambahin sedikit, boleh? Boleh Pak, boleh. Lanjut. Jadi ini Pak KL, saya menanggapi pembicaraan Pak KL tadi masalah pengembangan Kalesta. Kalesta itu kan ranahnya luas ya Pak, berarti secara keseluruhan. Jangan, Betul Pak. tempat saya. Itu makanya kan Bapak tadi saya tanya. Iya, tempat. Kalau Sorry. kalau pengembangan Kalesta itu kan ranahnya luas. Iya.
gitu kan, seluruh warga yang tinggal di sini itu Kalesta, ya kan. Nah, justru ini yang saya mau bicarakan Pak sebenarnya. Kalesta bukan hanya 04, gitu loh. Kalau kita lihat di Kalesta ini, pengembangannya memang kurang, Pak. Iya, betul. Ya, kalau memang ini mau berkembang, paling tidak ada koordinasi antara 02, 03 dan 04. Nggak bisa semerta-merta Bapak jalan sendirian ke developer, gitu loh Pak. Karena ini ranahnya Kalesta, bukan lagi 04, gitu. Kalau Bapak aja nggak bisa koordinasi sama 03, 02, bagaimana Kalesta mau berkembang, gitu Pak. Nah, ini saran saya, kalau toh lurah masih menginginkan Bapak sebagai KL di sini, tolong koordinasi ke 02, 03 untuk pengembangan di Kalesta, gitu Pak. Kalau memang ranahnya Kalesta, karena kalau ranah Kalesta, jujur saya bilang Bapak mau berangkat sendiri ke sana pun belum tentu bisa. Udah gitu nggak ada hitam di atas putih. Ya, oke. Nah, itu maaf Pak, jangan dipotong dulu Pak. Nah, jadi itulah yang saya saya sarankan kepada Bapak apabila Bapak nanti lurah masih menginginkan Bapak sebagai KL di sini. Jadi untuk pengembangan Kalestanya secara keseluruhan ya memang harus ada koordinasi, bukan begitu ya? Nah, kalau nggak ada koordinasi kita jalan sendiri-sendiri ya sama aja Pak. Tong kosong kalau dipukul ya nyaring, gitu kan? Cuman hasilnya kan nggak ada, gitu Pak ya? Udah, bisa jawab. Ya. Kalau masalah untuk terobosan eksternal developer itu bukan saya sendiri Pak Ali, ada berkasnya, ada proposal berupa proposal 2 yang saya ambil, yang kita kasih. Waktu itu saya aja RT 2, tapi RT 2 berhalangan karena dia masuk siang. Akhirnya pasaman kita pergi ke developer, kebetulan developernya nggak ada di tempat. Saya balik dari ada urusan saya ke developer, ketemu dengan developer Mas. Ya, jadi kalau ada isu tentang saya, Ustaz, ini saya luruskan. Kalau ada isu di belakangan ini tentang saya, bahwa saya jalan sendiri itu bohong. Ya, ada tanda tangannya Pak Ali sini. Ada tanda tangan mereka itu terkoordinasi. Sampai lampu Pak Wisworo di grup bilang gelap, itu sudah kita tekan, itu dipending dulu, itu kita minta 25 titik total lampu harus direalisasiin lampu Mas ya. Iya Pak. Jadi makanya saya bilang bohong kalau saya sendirian. Cuma kemarin waktu KL dulu ya saya jalan sendiri ya. Kalau sekarang enggak Mas, saya tahu prosedurnya bagaimana, sistemnya saya tahu kok. ada Pak kali ini satu ini Pak di habis saya. Ini Pak, Gitu lah. kalau ternyata memang Bapak sudah koordinasi nih Pak ya dengan 0203 mengenai pengembangan di Kalesta gitu ya. Di situ kan Bapak nanti bisa menilai, dalam artian menilai gini Pak, kuat atau tidaknya Bapak di situ posisinya untuk menghadapi developer, ya kan itu kan Bapak sudah bisa prediksi, gitu kan. Kalau memang Bapak rasa itu kurang kuat, Bapak kan bisa ikut sertakan warga. Berarti kan di sini tidak ada transparansi. Iya, gini Mas. Betul nggak? Gini. Enggak, saya tanya betul nggak? Itu Iya, ada betul. transparansi? Begini. Nah, itulah Pak. Kalau Bapak ada transparansi ke warga menyetujui kan enak Pak. Jadi Bapak mau berjalan di sana ini tetap kita warga ada di belakang Bapak. Iya, Gitu loh. kan. Nah, di sini yang terpenting ya seperti yang tadi saya bilang, itu transparansinya nggak ada. Iya, gini Mas Ali. Kan waktu kemarin juga waktu kita rapat di sini, ya kan. Saya kan eksternal antaman saya, saya bilang gitu kemarin ya Mas ya. Ingat ya. Maka itu betullah saya dekati, saya koordinasi dengan FTP yang lain Mas. Saya koordinasi ada tangan mereka ke developer itu Mas. Ada. Sampai pasuk itu telah dilimpahkan kepada kita kok. Pasuknya dilimpahkan sama kita. Iya kan? Pasuknya dilimpahkan sama kita. Sekarang saya mau tanya Pak.
untuk masalah Pasum nih ya. Pasum. Pasum itu sebenarnya masih tanggung jawab developer atau warga? Ini saya terangin Mas ya. Pasum itu adalah berupa kapling dengan segala keadaan yang ada. Yang mana itu? Nih, yang di belakang pos, yang di home itu satu, ya. Yang dekat musola samping itu 2, ya. Yang ketiga di sini nih, yang belakang Q. Nah, itu Mas. Real, itu saya foto semua. Saya foto kita serahkan kepada developer. Ya, itu tinggal eksekusi. Masalah Pasum itu bentuknya kapling dengan semua keadaan yang ada. Artinya, misalnya dia kubangan, itulah yang harus dikerjakan oleh warga itu. Kecuali tanda kutip yang kolam itu. Kolam itu bukan kolam, bukan resapan air. Itu adalah pasos, fasilitas sosial. Ya, itu mereka mau uruk. Saya tahan. Mereka mau uruk tuh Mas. Diuruk Pak, jangan dulu. Ada saya lagu-lagu nih. Itu rencananya. Itu mau saya bangun masjid. Orang donaturnya udah ada. Ya, donaturnya udah ada. Udah kerja saya terus. Itu mau saya bangun masjid di Kalesta. Jadi gini Pak, bentar saya masih kurang puas nih saya waktu soalnya masalah waktu. Ini Pak Kael, satu lagi terakhir Pak Kael. Iya, silakan Mas. Saya pribadi menggarisbawahi tentang perkataan yang tadi itu masalah menaikkan iuran. Iya. Saya pribadi sangat keberatan. Iya. Ya, kalau menaikkan iuran. Ya, Pak, Mas. Sementara Pak KL siap menggelontorkan dana 3 juta untuk pasang CCTV. Alangkah baiknya uang 3 juta itu buat subsidi, jangan ditaikkan iuran. Ya. Itu aja Pak. Jadi gini Bapak-bapak. Iya, kalau masalahnya sekarang ekonomi Iya. sulit. Jadi gini ya. minimal iuran sedikit mungkin, jangan sampai dinaikkan. Oke. Jadi maka itu kembali saya bilang Bapak ya, saya bilang kembali. Saya sebagai KL di sini, otak saya itu mikir Mas. Artinya, udah saya bilang, artinya gini. Saya naikkan, saya paling anti menaikkan hal-hal yang begituan. Terus terang ilegal. Saya anti banget itu. Bahkan di otak saya itu bagaimana caranya untuk penambahan uang kas itu. Udah pernah saya ceritakan, sedikit banyak ada yang mendengar atau yang belum mendengar. Ya, itu korlap, ngebor itu harus ada masuk sama kita. Mereka bersedia. Tapi karena suatu hal, nggak tahu karena apa, batal. Bukan dari korlapnya. Itu 200.000 pemboran loh. Ini progres kita di 800 unit. Ini baru beberapa persen yang ada di huni. Itu aset. Itulah, sini Pak bisa terangin. Enggak tahu karena apa. Maka itu saya lemah Mas. Karena target saya itu doang. Langsung gagal. Kita udah rapat. Ini ada draftnya ini. Draft. Para RT setuju. Pada saat kita rapat setuju. Hitungan menit batal. Karena faktor apa nggak tahu saya. Ini ada draftnya. Kita atur semua itu korlap. Ya, terlebih-lebih maaf nih. Seperti Pulau I. Dilema banget masalah pemboran. Dengan target 24 aja. 24 kopi watt yang keluar. Saya tunjukkan kepada korlap. Kami tidak mau begini. 24 atau berapa meter. Kami inginkan air sampai bisa dapat digunakan. Mereka siap. Jadi maka itu saya bilang, saya itu diam Mas. Saya diam. Maka itu saya bilang, ya udahlah. Mau apa sih? Gitu loh. Gitu Pak Ari. Terus terang saya bilang, saya bukan kenapa Mas. Cuma saya akui. Kepengurusan saya itu tidak sinkron. Saya akui banget. Kalau masalah program-program itu Pak Ari, udah di otak saya.
Iya Pak, kalau misalkan program doang, kepengurusan nggak jalan, ya nggak jalan Pak. Ya iya, maka itu ya, itulah salah satunya. Itu, Ya. kita merangkul aja nggak bisa. Ya, iya. Itu apalagi itu bisa program. Saya kalau bicara di otak saya jadi gubernur juga saya bisa Pak. Itu bisa saya jadi gubernur Pak. Iya, itu itu. Oh bisa Jokowi. Oh ya kalau mau Jokowi ya bisa. Izin Pak Arif, Sama. izin Pak Arif. Ini mumpung ingat udah bau-bau keuangan gitu ya, saya mumpung ingat. Malam ini saya nyatakan bukan dengan ketidaksanggupan saya sebagai bendahara, dan memang dari awal penunjukan saya udah bilang saya nggak mau ngambilin uang kas. Nah, karena memang ketua saya sudah tidak mau saya menjadi bendahara, ya saya minta Bapak cabut. Kalau saya mulai malam ini saya tidak akan jadi bendahara dan saya akan sampaikan laporan-laporan yang perlu saya sampaikan ke Bapak. Ya, jadi memang permintaan dari Pak RT. Minggu kemarin untuk saya sudah tidak bisa pakai lagi Pak Usman sebagai bendahara. Kalau ditanya kesanggupan, saya masih sanggup, tapi balik lagi ketua, keputusan ada di ketua. Saya sudah minta kemarin untuk diputuskan di depan warga, karena pemilihan saya pun ditunjuknya saya jadi bendahara di depan warga. Jadi ini saya serahin ke Pak RT untuk cabut kalau saya udah bukan bendahara RT 04 lagi. Oke Pak ya? Oke. Ya, saya seperti itu. Ya, coba Bapak. Jadi mulai malam ini saya udah bukan bendahara di RT 04 ya. Mulai malam ini udah. Nah, jadi gini. Nanti saya sampaikan laporan-laporannya. Jadi begini bapak-bapak ya. Sebenarnya ini bahasa internal kami tuh, ini nggak bisa. Oh enggak perlu internal Pak, itu Bapak nunjukin depan rapat kok. Ya. Jadi gini, karena memang nggak ada dusta di antara kita. udah karena saya bilang per 3 bulan itu evaluasi ya, evaluasi mas. Ya, bahkan saya ini sedikit saya curhat mas ya, izinkan saya curhat sedikit ya. Boleh. Sedikit aja. Enggak lama Pak Arif, enggak lama Pak Arif, enggak lama. Jangan taruh kepala. Ya, gini Mas Arif. Ini saya terangin mas ya, Saya punya humas di lingkungan FOPQ. Oke. Dengan apanya dia, dengan senang hatinya awalnya dia mau. Tapi belum sebulan Mas Arif, dia mengundurkan diri. Jadi mas, terus terang saya buka di forum ini, merasa atau enggak merasa, ya. Karena gini, karena masih ada ekses dari intervensi dari luar terhadap diri saya, pengurusan saya di sini mas. Maka itu kembali saya bilang, saya sedih mas, sekuat tenaga pemikiran saya itu habis, benar. Jadi bukan apa mas. Jadi itu mas, maka itu begitu terjadi vakumnya. Saya yang nagihin uang kas mas, tanya, loh. Iya Pak, Ya, saya dengar itu Pak. Iya, gitu. Alhamdulillah saya dengar itu Pak. Gitu. Makanya saya kasihan juga sama Ya, Bapak, iya. udah kerjaan, Ya ya kan sibuk, pulang malam tambah pikiran ini lagi, Ya, gitu iya. kan. Apa lebih enaknya kan enak Pak di rumah, udahlah nggak usah ngurusin yang. Iya, maka itu kembali saya bilang kita berjalan di dalam prosedur yang ada aja. Silakan ketemu lurah aja. Kalau lurah menyatakan apa, ya saya udah siap. Itu aja Pak Ustadz ya. Oh Udah. iya cek ngomong lanjut. Gua bini gua Anak muda. minta jatah ini mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Opuk, Ya. Ya dimakan. saya ke intinya aja. Dari tadi saya ngikutin rapat, saya ngelihat di sini ada ketimpangan. Kenapa saya bilang ada ketimpangan? Saya udah dengar cerita dari si Opung, saya udah dengar cerita dari si om-om sekalian. Kalau menurut saya nggak ada pendirian. Kenapa saya bilang nggak ada pendirian di si Om Simatupang ini? Satu sisi, gini loh, Om tadi sudah bilang legowo. Ketimpangan yang saya sebutkan di legowo itu harusnya Om. Di sini Om sudah dapat pelajaran. Saya di sini masih muda, bukan hak saya sebenarnya saya menceramai atau mengkasih saran ke Om. Harusnya Om yang kasih saran ke saya. Saya di sini
istilahnya gini, bagaimana kita mau berangkat ke Sumatera kalau kita nggak tahu jalurnya gitu? Bagaimana kita mau berjalan melakukan sesuatu kalau nggak ada yang dukung? Gitu loh. Di sini kan udah sepakat bapak-bapak sekalian gitu. Dan Om sendiri yang tadi bilang legowo bahwa Om istilahnya mau diganti gitu loh. Cuman satu sisi di kelegoan Om ini harusnya Om mengerti dari maksud bapak-bapak sekalian gitu, supaya jangan ada ketimpangan. Sekarang gini, seandainya nanti kami ke lurah dan hak prioritas itu ada di lurah, tetapi juga kan ada di Om. Kenapa saya bilang ada di Om? Karena kata legowo, bener. Di kata legowo itu sebenarnya kita sudah tahu intinya. Ngerti nggak sekalian? Di kata legowo, gini loh. Gini, misalnya ini lurah. Dan saya Pak Simatupang. Yang nahan-nahan kata legowo di saya, itu saya sendiri. Kalau saya mau misalnya gini, Pak Lurah, kemauan dari diri saya sendiri misalnya, karena tidak ada yang mendukung bagaimana berjalannya program yang saya punya. Janganlah kita berbicara program saya ini yang sudah dipikirin saya ini dan di otak saya ini. Jangan kita berbicara seperti itu, terlalu banyak. Sekarang gini, saya secara anak muda, apa yang di depan mata itu yang saya percayai, bukan pikiran kalian. Saya juga bisa berpikir sendiri. Saya juga punya pengalaman sendiri. Benar kalian lebih tua dari saya, tapi kita beda nyali gitu. Sekarang gini, contoh dari saya tadi, ini Pak Lurah, maaf. Saya Pak Simatupang. Kalau saya punya kemauan karena saya misalnya kurang dukungan atau bahkan tidak ada dukungan dari teman-teman sekalian, ya marilah Pak. Kata legowo Bapak, maulah. Istilahnya gini, Pak Lurah, di sini saya sudah legowo supaya jangan ada penghambat di keinginan dari bapak-bapak dan om-om sekalian. Itu loh. Sekarang kan ketimpangan itu ada di Om. Kenapa saya bilang ketimpangan? Surat pernyataan dari lurah misalnya Om bisa bilang gini ke lurah, Pak Lurah, saya legowo mau diganti atau mau istilahnya bersedia karena di 3 bulan evaluasi ini ada kesepakatan dari warga gini. Harusnya secara yang lebih tua, harusnya Bapak harus sudah seperti itu. Kalau menurut saya sih. Itu sih yang dari saya. Terima kasih. Sudah paham intinya. Jadi gini, saya udah paham intinya. Tapi ingat, kembali saya bilang, saya itu diangkat oleh lurah. Ya. Kalau Bapak kembali ngapa, silakan lurah. Itu aja, ya. Mohon maaf Pak, diulang tadi bahasa saya Pak. Tolong dicabut, malam ini saya udah jadi bendahara Bapak ya. Oke. Jadi malam ini Saya akan sampaikan laporan-laporan yang perlu saya sampaikan ke Bapak. ya, jadi malam ini bendahara kepengurusan saya. Malam ini Pak Usman tidak lagi. Ya. Nanti masalah bendahara yang nanti karena saya ini prinsipnya begini loh Mas, karena awalnya saya itu dipilih oleh lurah langsung dan saya punya hak prerogatif memilih pendamping saya, membantu saya, ya, tidak harus dengan melalui musyawarah dari warga juga.